Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah masuk di tanggal 19 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan, terkhusus dimudahkannya kita untuk selalu istiqamah di dalam thalabul ilmi. Insyaallah sebagaimana yang kita rencanakan, kita akan mulai membahas satu risalah Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Muqaddimah dari pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Beberapa poin penting mengapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Dan tentunya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, di antara urgensi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah wasithah bainana wa bainallah azza wa jalla fi tablighir risalah. Beliau adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyampaian risalah. Kita sering membahas bahwa ada 3 ilmu yang paling mulia: ma'rifatullah, ma'rifatud din atau ma'rifatul Islam, kemudian ma'rifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada dinul Islam tidak akan pernah mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menjadi wasilah, menjadi wasithah, perantara antara kita dengan Allah. Beliau yang mengenalkan tentang Allah, mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau pula yang mengajarkan tentang dinul Islam yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus makrifat kepada beliau. Dan di antara cakupan makrifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatul asma. Kita mesti mengenal nama-nama beliau yang mulia. Kemudian ma'rifatun nasab, ya, mengenal nasab beliau. Nah, ini penting. Karena nanti yang ditanya di alam kubur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka kata Nabi, seorang mukmin ketika ditanya manir rajul alladzi bu'itsa fikum, atau di redaksi yang lain man nabiyukum, siapa nabimu, siapa orang yang diutus kepadamu menjadi seorang nabi dan rasul, maka seorang mukmin akan menjawab
Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan nama beliau. Sehingga kata para ulama, wajib hukumnya mengenal nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, berikut tentu nasabnya. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ya, di antara ringkasan yang beliau sampaikan terkait sirah nabawiyah, yang pertama kali adalah tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para jamaah, sebelum kita membahas urutan nasab yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini, kita penting memahami terlebih dahulu, bahkan wajib bagi kita meyakini bahwa tidak ada nasab paling mulia di muka bumi ini kecuali nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di surat Al-An'am ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan itu. Artinya, seorang rasul yang akan diangkat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pilihan Allah sebagai pencipta manusia yang maha tahu mana yang kemudian paling layak untuk dipilih dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di satu hadis yang panjang, ketika hadirin jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan tentang Heraklius, yakni Raja Romawi, yang bertanya kepada Abu Sufyan, dan saat itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Dan Abu Sufyan mengisahkan, ya, perjalanan beliau saat berjumpa dengan Raja Romawi. Kata Abu Sufyan, yang pertama ditanyakan kepadaku tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaifa nasabuhu fikum. Kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana kedudukan nasabnya Muhammad itu di tengah-tengah kalian? Maka Abu Sufyan sendiri, karena Abu Sufyan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tokoh Quraisy, tentu sangat paham siapa Muhammad itu dan dari mana asal nasabnya, kan begitu. Maka Abu Sufyan kemudian mempersaksikan, qultu huwa fina dzu nasabin. Ya, aku menjawab, dia adalah dari keturunan orang terbaik kami, dari keturunan yang mulia, dari keturunan bangsawan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau menegaskan, wa huwa khairu ahlil ardi nasaban 'alal itlaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, adalah penduduk bumi yang paling baik nasabnya. Ada istilah di orang kita, kalau turunan orang terhormat itu apa? Darah biru, kan begitu. Turunan ningrat, turunan raja, ya, turunan sultan, atau apapun istilahnya. Nah, para jamaah, tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan, kehormatan dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Fala nasabuhu minasyaraf a'la dzirwah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berada di puncak kemuliaannya. Wa a'dawuhu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Musuh-musuh beliau bahkan menjadi saksi. Mereka bersaksi tentang kemuliaan dari nasab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada syahida lahu bihi aduwwuh idzaka Abu Sufyan baina yaday malikir Rum. Oleh karenanya Abu Sufyan yang saat itu menjadi musuh beliau,
yang saat itu masih menjadi musuh beliau, Abu Sufyan bersaksi mengenai kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Malikir Rum. Maka fa asyraful qaum qaumuhu wa asyraful qabail qabilatuhu wa asyraful afkhad fakhidhuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka kaum yang paling mulia adalah kaumnya. Kabilah yang paling mulia adalah kabilahnya, dan keluarga yang paling mulia adalah keluarganya. Ya, ditambah lagi kalau dikaitkan dengan istrinya. Siapa istrinya beliau? Khadijah binti Khuwailid. Ya. Yang di masa jahiliyah saja Khadijah itu dikenal sebagai wanita yang dijuluki At-Tahir, wanita yang paling suci. Itu sebelum jadi istri Nabi. Nasabnya juga terhormat, mulia, dan nyambung nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek sekian. Lebih-lebih lagi. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu seseorang ya ketika nasabnya bagus, kemudian dia punya pasangan yang juga nasabnya sama-sama terhormat, maka semakin sempurna kehormatan dan kemuliaannya. Artinya kemuliaan nasab beliau, terhormatnya nasab beliau ini menjadi ya satu perkara yang kemudian musuh-musuh Allah tidak bisa mencacati beliau dari sisi nasab. Artinya semua celah untuk kemudian Nabi itu dicacati oleh musuh-musuhnya, dijelek-jelekkan oleh musuhnya, itu di-cut oleh Allah, diputus semuanya. Artinya apa? Tidak ada celah, tidak ada celah untuk menjatuhkan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mungkin kaya, para jamaah, mungkin dihormat-hormat sama manusia, tapi ketika orang tahu nasabnya itu nggak jelas, kan bisa saja diserang dari sisi nasabnya. Namun Nabi ini tidak ada. Mau dari sisi nasab, mau dari sisi fisik, mau dari sisi akhlak apalagi, mau dari sisi kepribadiannya, perangainya, adabnya, simahnya, semuanya mulia dan terhormat. Mau dari sisi pasangannya apalagi, dari sisi anak-anaknya, dari sisi keluarganya, tidak ada celah bagi musuh Allah dan juga musuh Islam dan kaum muslimin untuk kemudian mencacati dan menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nasab beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Baik, para jamaah, ini yang disepakati oleh para mu'arrikhun. Nasab beliau sampai Adnan ini yang disepakati oleh para ahli sejarah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun yang mukhtalaf fi itu dari Adnan sampai ke Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, tidak ada satu keterangan yang pasti yang jelas ya tentang siapa-siapa saja nasab setelah Adnan ini sampai kemudian nyambung kepada Nabiullah Adam alaihi salam ya sebagai bapak atau bapak moyang manusia. Ya, adapun sampai Adnan ini, nah ini yang disepakati oleh para ulama. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lantas siapa yang disebut dengan Quraisy yang kemudian dikenal dan disegani kabilahnya? Sebagian ahli sejarah menyatakan yang dijuluki Quraisy itu adalah
Nadhr bin Kinanah. Berarti kakek keberapa? Nadhr bin Kinanah. Kakek berapa, ikhwan? Kakek Nabi yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nadhr bin Kinanah itu kakek beliau yang ke-12. Nah, sebagian ahli sejarah itulah yang dijuluki Quraisy. Sehingga anak keturunannya ke bawah, kabilahnya akhirnya dikenal dengan kabilah Quraisy. Sebagian mengatakan yang dijuluki Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Fihr bin Malik berarti kakek Nabi yang ke-10. Fihr bin Malik. Barakallahu fikum. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi ada yang mengatakan kakek yang ke-10, ada yang mengatakan kakek yang ke-12 yang dijuluki sebagai Quraisy. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, para ulama sepakat bahwa Adnan berarti kakek Nabi yang keberapa? Tadi Nadhr kakek ke-12, Kinanah kakek ke-13, Huzaimah kakek ke-14, Mudrikah kakek ke-15, Ilyas kakek ke-16, Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Jadi Adnan itu kakek yang ke-20. Kakek yang ke-20. Nah, para ulama sepakat bahwa Adnan min dzurriyyati Ismail. Itu yang disepakati para ulama. Ya, bahwasannya Adnan ini ya disepakati sebagai zurriyatnya Ibrahim alaihissalam yang kemudian dijuluki sebagai Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi alaihimus salatu wassalam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adnan ini yang disepakati para ulama sebagai zuriyatnya Ismail ya bin Ibrahim alaihimus salam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berarti nyambungnya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ibrahim itu melalui zuriyatnya siapa? Ismail. Dan Ismail itu bapak moyangnya bangsa Arab. Bapak moyangnya bangsa Arab. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel itu melalui jalur Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, ya, Ismail kemudian Ishak. Ismail, Ishak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari zuriat Ismail inilah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi nyambung ke Adnan terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan dari jalur Ishak kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lahirlah para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Yang disebut Israel itu siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub itu putranya Ishak. Ya, dari situlah zuriatnya para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Ya, sehingga dari sinilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari nasab beliaulah ya lahirnya para nabi dan rasul. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di sini. Jadi kata beliau, sampai di sinilah yang disepakati para ulama. Nasab Nabi sampai Adnan inilah kakeknya yang ke-20. Ini yang disepakati oleh para ulama. Adapun setelahnya, setelah Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam, ini yang mukhtalafih.
diperselisihkan di kalangan para ulama. Bahkan menurut para ulama, kata Imam Nawawi, tidak ada sedikit pun mengenai hal ini yang bisa dijadikan pegangan. Ya, mungkin ada keterangan-keterangan tertentu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian menyambungkan nasabnya Adnan sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Namun semua itu ya tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Artinya tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya kunyah dan nama. Kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur adalah Abul Qasim. Kunyah itu apa? Panggilan pengganti nama asli. Gitu ya. Panggilan pengganti nama asli. Nah, biasanya memakai istilah abu. Abu atau ummu. Abu fulan, ummu fulan. Ustaz, saya belum punya anak, boleh nggak berkunyah? Boleh nggak ikhwan? Boleh. Ya, antum istiqomah menjomblo misalkan. Ya. Tapi sudah berkunyah, boleh tidak? Boleh. Bisa jadi harapan kan? Antum senang dengan nama tertentu dan bercita-cita. Nanti kalau sudah laku punya anak, begitu ya, akan saya namakan anak saya dengan fulan, begitu ya. Dan antum sudah berkunyah semenjak masih bujangan, boleh. Atau bahkan yang tidak punya anak sama sekali, baik karena belum menikah dan terus-menerus tidak nikah, atau hadirin jamaah yang dirahmati Allah sudah menikah namun belum dikaruniai anak keturunan, tetap boleh berkunyah. Begitu ya. Baik. Jadi kunyah itu nama panggilan sebagai pengganti nama asli. Ya, mungkin sebagian nama kita kan, semoga Allah mengampuni orang-orang tua kita yang kadang sebagian mereka mungkin karena keawamannya tidak ngerti ilmu memberi nama kepada anak, gitu ya. Mungkin sebagian nama kita ya nggak jelas artinya apa, gitu ya. Ada yang dari bahasa Sanskerta kan begitu. Ada yang dari singkatan nama bapak dan ibu kan begitu. Ada yang pakai nama bulan, gitu ya. Lahirnya Agustus, akhirnya dikasih nama Agus, gitu ya. Nama lahirnya bulan Februari, dikasih nama anaknya Febri, karena dia orang Jawa jadi Febrianto, gitu kan. Yang lahir bulan Januari kasih nama Januar. Yang lahirnya bulan Mei, lahirnya anak perempuan jadi Maya, begitu kan. Barakallahu fikum, ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada ya di antara nama kita yang sebetulnya nggak jelas ini artinya apa, gitu ya. Nggak jelas artinya apa. Maka ya sebagai pengganti nama asli ya lebih baik dia berkunyah ya dengan nama yang baik tentunya, yang mengandung harapan kebaikan, mengandung doa kebaikan di dalamnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, nah biasanya kunyah itu pakai abu atau pakai ummu. Abu fulan berarti bapaknya si fulan, ummu fulan berarti umminya si fulan. Nah biasanya ya kunyah itu menggunakan nama anak yang paling besar. Ya, apakah anak laki-laki ataukah anak perempuan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kunyah Nabi itu yang masyhur adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya bahkan Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa diriwayatkan secara mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir bahwa kunyahnya Nabi adalah Abul Qasim. Karena salah satu dari putra beliau namanya
Qasim. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian disampaikan di sini bahwa Jibril memberikan kunyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Abu Ibrahim. Karena salah satu juga di antara putra beliau ada yang bernama Ibrahim. Namun dita'liq di sini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam Baihaqi, ya, dari Anas bin Malik. Namun di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah. Ibnu Luhai'ah itu, ya, dikatakan oleh para ulama pakar hadis, ya, fihi dha'af. Beliau ini memiliki kedhaifan, ya, seperti hadis riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara yang, ya, di dalamnya tidak dibacakan basmalah maka dia terputus. Baik, ada riwayat seperti ini. Nah, itu juga riwayat dengan redaksi seperti itu lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang rawi yang juga bernama Ibnu Luhai'ah. Ibnu Luhai'ah ini dikenal, ya, seorang rawi yang memiliki kelemahan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang jalur dari periwayatan Imam Al-Hakim juga demikian. Ya, di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah, ya, sehingga kunyah beliau dengan Abu Ibrahim ini keterangannya tidak sahih. Yang secara mutawatir kunyah beliau itu Abul Qasim. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki banyak nama. Beliau memiliki banyak nama. Al-Khutslani mengatakan bahwa banyak nama pada seseorang dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, tentu menunjukkan kemuliaan yang diberi nama. Ada orang dilaqabi dengan kebaikan-kebaikan sehingga sifat-sifat baiknya itu disematkan kepadanya menjadi panggilan. Si dermawan misalkan, si manis budi, apalagi si murah senyum, ya. Si apa lagi, kan kadang ada, ya, orang saking banyaknya kebaikan, ya, orang akhirnya menyematkan sifat-sifat baik itu kepada diri sampai menjadi panggilan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka kata para ulama itu menunjukkan kemuliaan orang yang diberi nama tersebut. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, nama beliau ini banyak, ya. Nama beliau ini banyak. Dipilih secara tersendiri oleh Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi yang dikenal dengan Ibnu Asakir. Pada satu bab di dalam Tarikh Dimashqi. Di dalamnya beliau menyebutkan banyak nama yang sebagiannya disebutkan di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian sisa dari nama-nama yang disebutkan itu terdapat di luar dari kitab Sahihain. Nah, di sini disebutkan nama beliau yang banyak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau bernama Muhammad. Beliau juga bernama Ahmad. Beliau juga bernama Al-Hashir. Al-Hashir itu orang yang mengumpulkan. Al-Aqib, Al-Muqaffi, Al-Mahi, Khatamun Nabiyyin. Beliau juga dikenal Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah. Di satu riwayat Nabiyul Malahib.
Beliau juga disebut dengan Nabiyut Taubah. Beliau juga disebut Al-Fatih, Taha, Yasin, dan Abdullah. Nanti ada penjelasan tersendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari sekian nama ini, dari sekian nama yang tadi disebutkan, para jamaah yang dirahmati Allah, yang masyhurnya ada 4 atau 5 dengan Muhammad. Jadi yang pertama Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Mahi, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Aqib. Jadi ini 5 nama yang masyhur. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Dan itu disebutkan di satu riwayat hadis, ada di Sahih Al-Bukhari, diterima dari jalan sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li asma'an." Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, kata Nabi. Ana Muhammad. Aku punya nama Muhammad. Wa ana Ahmad. Aku juga punya nama Ahmad. Wa ana Al-Mahi. Aku juga punya nama Al-Mahi. Ya, Al-Mahi. Al-Mahi itu apa artinya? Penghapus. Al-Mahi itu penumpas atau penghapus. Kenapa beliau dinamakan Al-Mahi? Alladzi yamhullahu biyal kufr. Karena Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran ya dengan wasilah diriku, yakni dengan dakwahku. Makanya beliau diberi nama Al-Mahi karena Allah telah menghapus kekufuran dengan dakwah aku. Kemudian wa anal hashir. Aku juga diberi nama Al-Hashir. Maksudnya apa? Al-Hashir yakni yang mengumpulkan. Alladzi yuhsyarun nas ala qadamayya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di telapak kakiku. Artinya semua manusia, as-sabiqin wal lahiqin, ya baik manusia yang terdahulu ataupun manusia yang datang belakangan sampai kiamat, semuanya harus tunduk kepada syariat agama beliau. Ya kan? Nabi Isa nanti turun di akhir zaman bawa syariat baru? Tidak. Beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia sepeninggal beliau sampai datangnya kiamat semua harus tunduk kepada syariat beliau. Makanya beliau disebut dengan Al-Hashir. Kemudian satu lagi Al-Aqib. Al-Aqib yang belakang, maksudnya penutup. Al-Aqib. Ada dalam bahasa kita istilah akibat. Akibat itu bahasa apa, ikhwan? Akibat itu asalnya bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Seperti bahasa Indonesianya. Akibat maksudnya akibatun. Akibatun, ya. Wal akibatu lil muttaqin. Kan ada ayat begitu ya. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan baik itu hanya bagi orang-orang bertakwa. Jadi akibat itu bahasa Arab. Kayaknya antum jangan malas belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena 60% bahasa kita diserap dari bahasa Arab. Jadi antum belum belajar saja sudah punya modal 60%. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak bahasa kita yang sebetulnya serapan dari bahasa Arab, termasuk akibat. Akibat itu bahasa Arab. Akibatun. Nah, Nabi diberi nama Al-Aqib, penutup. Kenapa beliau diberi nama Al-Aqib? Al-Aqib al-laisa ba'dahu nabi, ya. Di riwayat Imam Muslim ya dilanjutkan wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Beliau itu adalah Al-Aqib yang tidak ada seorang pun nabi setelah beliau. Artinya sudah beliau ini penutup.
Beliau ini nabi dan rasul terakhir. Makanya kalau ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah saya nabi dan rasul. Boleh enggak ikhwan? Tidak boleh. Itu doa yang mengandung dosa. Dan tidak boleh. Doa yang mengandung dosa tidak boleh. Bagus enggak jadi nabi dan rasul? Bagus enggak ikhwan? Bagus. Berarti makom kita tinggi. Tapi apakah boleh kita berdoa, ya Allah jadikan saya nabi dan rasul? Ya enggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan petunjuk nabi. Ya. Nabi itu al-aqib, alladzi laisa ba'dahu nabi. Ya. Beliau khatamul anbiya. Ya, beliau itu adalah penutup para nabi. La nabiyya wala rasula ba'di. Tidak ada nabi dan rasul lagi setelah kenabian dan kerasulanku. Maka tidak boleh kita minta kepada Allah supaya dijadikan nabi dan rasul. Karena beliau al-aqib, penutup para nabi dan rasul. Kalau berdoa, ya Allah jadikanlah saya wali Allah. Boleh? Boleh tidak Pak? Ya Allah jadikanlah saya walimu. Boleh tidak? Antum jadi wali Allah, boleh? Hah? Boleh enggak ikhwan? Antum bayangannya jadi wali itu enggak sholat gitu ya. Kemana-mana telanjang ya. Rokokan, nyebat di mimbar masjid gitu ya. Disun-sun sama orang gitu ya. Sudah enggak sholat lagi, enggak ngaji lagi. Kenapa? Sudah makom wali. Nah, itu kan wali versinya orang awam. Jadi boleh enggak jadi wali? Minta jadi wali Allah? Bukan boleh, harus. Ketika Allah menjelaskan siapa itu walinya, apa Allah katakan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah masuk waktu ya? 5 menit lagi? Oh 2 menit lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut ya atas mereka, juga tidak ada rasa sedih pada mereka. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang meminta, ya Allah jadikan saya walimu, itu sama saja kita minta jadikan saya sebagai mukmin dan muttaqin. Semakin tinggi kualitas iman dan takwa kita, maka semakin tinggi juga derajat wilayah, derajat kewalian kita. Wali itu kan orang yang dekat kepada Allah. Mendekat ke Allah itu dengan iman dan takwa. Ada wali murid, ada wali santri, begitu kan? Apa artinya wali? Nah, ini lagi-lagi dari bahasa Arab. Wali itu orang dekat. Kalau wali Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Kenapa dekat dengan Allah? Karena dia beriman dan bertakwa. Ya, walaupun wali itu ada dua kan. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Kalau wali syaitan berarti orang yang dekat dengan setan, ya, bersahabat dengan setan. Nah itu para jamaah. Jadi kalau minta jadi wali Allah, ya harus jadikan saya walimu, orang yang dekat kepadamu, mencintaimu, mencintai apa yang engkau cintai, mencintai orang-orang yang engkau cintai. Karena ada doa-doa itu ya. Baik para jamaah, sampai di sini dulu. Nanti ada penjelasan tentang nama Al-Fatih, nama Thaha, kemudian nama Yasin. Apakah itu menjadi nama Nabi ataukah bagaimana? Ini kita nanti bahas bulan depan, insyaallah. 2 pekan ke depan. Karena kita 2 kali ya. Ini 2 kali. Nanti besok kita bahas syara akidah salaf, 2 kali pertemuan. Dan selanjutnya kita bahas ini lagi. Baik para jamaah, sampai di sini karena sudah masuk waktu kita cukupkan saja.
Sudah pada punya kitabnya? Dicari ikhwan ya. Dicari. Kan biasa bikin keranjang kan? Online saja, kalau tidak ada offline, online. Baik, para jamaah. Atau semoga ada yang belikan secara kolektif, nanti dibagikan gratis gitu. Supaya yang dapat kemudian dipelajari, pahalanya ngalir ke antum semua. Baik, para jamaah. Sampai di sini. Yang punya kitabnya tolong kasih tanda. Halaman berapa? 21 ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.